Halo semua, balik lagi di channel aku Matematika 33. Kali ini seperti biasa kita akan belajar untuk persiapan SNBT 2024. Oke, kali ini kita akan belajar tipe soal penalaran kuantitatif. Nah, di sini aku akan bahas dari tryout-nya Pak Hanifai. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, silakan teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share terlebih dahulu, oke? Nah, di sini ada soal barisan min 1, A, min 9, B merupakan barisan geometri. Yang dicari adalah A kali B sama dengan bla bla bla. Oke, kita ingat bahwa kalau misalkan dia bilang barisan geometri, maka yang selalu sama adalah rasionya. R selalu sama. Oke, di sini yang dicari adalah perkalian A kali B. Kalau ada soal kayak gini, jangan hitung manual, nanti kelamaan. Kita bisa ngitung ini 2 detik aja. Oke, di sini kita hanya bisa fokus ke yang belakang ini, yang aku lingkarin. Jadi barisannya A, min 9, B. Nah, rumus cepatnya kalau misalkan kita mencari suku tengah, itu suku tengah dikuadratkan, hasilnya akan sama dengan A dikalikan UN dalam barisan geometri ya tentunya. Nah, di sini suku tengahnya adalah negatif 9, berarti min 9 kuadrat sama dengan A, berarti tetap A, dikalikan suku ke N, yaitu B. Nah, berarti A kali B-nya sama dengan min 9 dikuadratin, berapa? 81, tepat. Sehingga jawaban yang benar di sini adalah yang B. Oke, kita lanjutin ke soal nomor 2. Di sini ada soalnya sama ya kayak yang tadi. Barisan min 1, A, min 9, B merupakan barisan geometri. Hasil bagi suku kelima dengan suku ketiga barisan tersebut adalah bla bla bla. Oke, di sini masih ingat rumusnya UN dalam barisan geometri? Ya, UN dirumuskan dengan A dikalikan R pangkat N min 1. Kalau cara ngafalinnya biar cepat bisa diingat-ingat Arni. A kali R pangkat N min 1. Arni gitu ya. Oke, di sini kita tahu bahwa suku pertamanya atau U1 atau bisa juga disebut A nilainya adalah negatif 1. Kemudian suku ketiganya adalah negatif 9. Di mana rumusnya suku ketiga sendiri berarti A dikalikan R pangkat 3 min 1. Nah, A-nya tadi kan diketahui min 1, berarti di sini min 1 dikalikan R pangkat 2 sama dengan min 9. Sehingga R kuadrat sama dengan 9. Berarti R-nya sama dengan plus minus 3. Ini yang sering lupa ya, jadi di sini ada plus minusnya. Kenapa demikian? Karena plus 3 kalau dikuadratin hasilnya juga 9. Kalau negatif 3 dikuadratin hasilnya juga sama, yaitu 9. Oke, berarti di sini rasionya adalah plus minus 3. Karena yang dicari adalah hasil bagi suku kelima dengan suku kedua, berarti suku kelima sendiri dirumuskan A kali R pangkat 5 min 1 dibagi suku kedua, berarti A kali R pangkat 2 min 1. Nah, di sini kalau dihitung berarti A kali R pangkat 4 dibagi A kali R aja. Nah, di sini bisa kita coret A-nya sehingga A-nya hilang. Kemudian di sini R-nya pangkat 4 dibagi R pangkat 1, sehingga hasilnya adalah R pangkat 3. Nah, tadi diketahui bahwa R-nya adalah 3 atau min 3, sehingga R pangkat 3 boleh jadi 3 pangkat 3 atau hasilnya 27, atau min 3 dipangkatin 3 atau hasilnya negatif 27. Nah, sehingga di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya. Di sini, masih sama, soal nomor 3 adalah soal tentang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Barisan min 1, A, min 9, B merupakan barisan geometri. Hasil pengurangan suku kelima oleh suku pertama adalah bla bla bla. Oke, ini kita boleh pakai cara cepat yang tadi untuk mencari suku tengah sama dengan, suku tengah dikuadratin sama dengan A dikalikan UN. Nah, di sini suku tengahnya adalah min 9. Suku ke N-nya adalah U5. Nah, berarti di sini bisa kita tulis min 9 kuadrat sama dengan A-nya. A-nya adalah suku pertama, berarti negatif 1. Dikalikan suku ke N, U5. Nah, min 9 dikuadratin hasilnya adalah 81. Sama dengan min 1 dikalikan U5. Berarti di sini diketahui U5-nya sama dengan min 81. Nah, yang dicari adalah hasil pengurangan suku kelima oleh suku pertama. Berarti min 81 dikurangi
A, atau min 81 dikurangi min 1, sehingga hasilnya adalah min 80. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjutin ke soal nomor 4. Ini soal terakhir dalam sesi ini. Di sini ada soal segitiga ABC siku-siku di B. Berarti ini siku-siku. Kemudian titik D terletak pada sisi AC sehingga BDC siku-siku di D. Oke, berarti di sini juga siku-siku. Kemudian sudut ABD sama dengan 30 ABD. Oke, berarti yang kecil ini ya. Dia nilainya adalah 30 derajat. Nah, terus kemudian BD-nya sama dengan 3. Berarti tingginya ya, ini BD-nya sama dengan 3. Kemudian segitiga, ABDE merupakan jajaran genjang. Yang dicari besar BAE. BAE berarti yang dicari adalah di sini. Oke, kalau yang dicari adalah sudut BAE, berarti kita harus mencari sudut BAD dulu. Oke, berarti BAE, sudut BAE itu akan setara dengan sudut BAD ditambah sudut DAE. Nah, sudutnya BAD sendiri, BAD kan yang kecil ini, berarti 180 dikurangin 90 ditambah 30 derajat. Kenapa demikian? Karena ABD ini merupakan segitiga siku-siku. Ini A, ini D, ini B. Nah, sudut yang di sini tadi nilainya adalah 30 derajat. Berarti sudut A-nya otomatis 180 dikurangi 90 ditambah 30 derajat. Nah, gitu. Sehingga yang ini tadi. Terus ditambah sudut DAE. DAE adalah siku-siku. Kenapa demikian? Karena sudut ADB juga siku-siku. Di sini siku-siku, otomatis ini juga siku-siku. Aturan dua garis jajar yang dipotong garis lain. Berarti di sini tambah 90 derajat. Oke, kalau kita hitung berarti hasilnya 180 dikurangin 120 ditambah 90. Atau hasilnya adalah 60 ditambah 90. 150. Oke, berarti jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang A, 150. Oke. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.